Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Obrolan Pagi. Masih bersama Kartika, Ocha, dan juga Dokter Prapti. Iya, tepat sekali. Nah, dokter, kita pengen tahu dong, kira-kira di depan kita ini sudah ada berbagai macam tanaman herbal, ya kan? Ini ada apa saja nih, dokter? Ya, di sini ada, kita mesti lihat bentuknya dulu, kemudian warnanya, kalau perlu nanti kita cium. Yang besar ini adalah temulawak. Temulawak ini karena ada kulitnya, jadi tidak khas ya, harus dipotong dulu. Fungsinya, dok? Oh, temulawak itu adalah untuk melindungi liver. Jadi dia hepatoprotektor. Misalnya yang biasanya dikombinasi dengan obat kimia nih ya. Tadi Mbak Ocha sama Mbak Kartika kan bertanya. Temulawak ini sangat baik untuk melindungi liver dari efek samping pengobatan TB paru. Oke. Nah, kemudian ini kunyit. Ini kunyit udah biasa ya. Kunyit apa namanya, warnanya orange. Ini untuk kalau misalnya kunyit asam, bisa untuk mempersiapkan kita ketika mau menstruasi. Kemudian jahe. Jahe ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu ini adalah temu putih. Kemudian ini adalah kunir putih. Nah, temu putih dan kunir putih ini sangat baik untuk gangguan kewanitaan. Baik itu keputihan atau ada tumor di rahim atau di payudara seperti itu. Nah, memang kita mesti melihat, kita kalau seperti ini kan kelihatannya sama gitu ya. Nah, ketika kita mengidentifikasi tanaman obat, kita mesti dipotek misalnya gitu ya. Terus warnanya. Nah, kunir putih ini disebut juga temu mangga. Baunya mirip-mirip seperti mangga. Khas ya baunya. Iya, jadi mengidentifikasi tanaman itu tidak hanya cukup dilihat, Wangi banget. tapi diraba, kemudian kemudian dipotek. Nah, ini kan juga beda. Baunya juga berbeda. Ini seperti itu. Tadi apa nih namanya? Temu putih. Temu putih. Temu putih. Seperti itu. Ini yang seperti kayak di apa namanya, bumbu dapur segala macam, bukan sih, Bu? Ya, tetapi ini bukan bumbu dapur karena ini rasanya lebih pahit. Kalau bumbu dapur biasanya seperti kunyit, kencur gitu ya. Kencur itu bisa untuk masak lengkuas, tapi itu juga bisa jadi obat. Ini cara pengolahannya hanya direbus atau diseduh? Ya, cara pengolahan di dalam kita mengaplikasikan tanaman obat ini atau herbal atau ini rimpang namanya ya, itu ada banyak cara. Yang pertama, ketika dia bentuknya segar, itu bisa diiris-iris saja atau ditumbuk kemudian diseduh. Bisa juga direbus. Bisa juga kalau misalnya ini jahe, jahe ini bisa. Nah, ini baunya seger sekali. Jahe ini bisa untuk diparut kemudian diborehkan di tempat yang sakit. Nah, ketika jahe dicampur dengan kencur, lalu dicampur dengan apa namanya, sirih, diborehkan, itu sangat baik untuk ibu setelah melahirkan atau masa nifas. Seperti dilulurkan seperti itu. Nah, orang dahulu itu memakai rimpang-rimpang seperti ini, seperti kencur ya, kencur, kemudian sereh untuk menyehatkan badan dia supaya tidak terlihat loyo. Orang yang menyusui itu kan capek kan, dia harus apa namanya, lelean gitu ya, harus menyusui seperti itu. Ya, rimpang-rimpang ini memberikan kekuatan dan menyegarkan. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, tim liputan dari B-Universe ini berhasil menemui salah seorang warga yang tertular semangat bercocok tanam obat herbal dari Dokter Prapti nih. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk tanaman herbal sudah cukup lama ya saya mengonsumsi itu, paling sekitar ada 5 tahun mas. Ya, kalau manfaatnya sih saya rasakan ada. Contohnya waktu saya ada keluhan lambung mah itu kan, dulu setiap kambuh pasti lari ke warung atau ke apotek untuk cari obat itu kan. Nah, semenjak saya kenal herbal ini ya, saya coba itu memang membantu gitu kan. Jadi saya kalau emahnya kambuh itu ya paling minum seperti kunyit atau kunir putih itu kan cukup membantu juga sih. Enak ya kalau misalkan punya tanaman obat di rumah gitu kan, pastinya kita juga jarang ke apotek. Kemudian kalau ada sakit sedikit, betul, langsung aja tinggal metik. Kebetulan rumah kita deket ya Bu ya, jadi saya bisa langsung ke rumah Ibu. Nah, Bu Dokter, kemarin kan sempat banyak nih obat-obatan yang ditarik, apalagi obat-obatan untuk anak ya. Kalau tanaman herbal seperti ini bisa menggantikan fungsi dari pengobatan obat yang kemarin ditarik kah? Atau seperti apa? Iya, tergantung kasusnya ya. Seperti demam itu sebenarnya sangat baik menggunakan kunyit. Ya, kunyit kan kita sudah tidak asing lagi ya. Nah, misalnya ini warnanya sangat menarik. Nah, ketika anak-anak dibuatin minuman kunyit lalu ditambahkan madu, itu rasanya enak sekali. Bisa seperti tadi Mbak Ocha memakai perasan lemon kan? Iya, betul. Itu sedap sekali dan anak
akan meminumnya seperti meminum perasan jeruk. Oh, iya. Nah, jeruk yang jeruk buah gitu ya. Ini bisa dipakai untuk menurunkan demam. Menurunkan demam. Di blender atau direbus atau bagaimana? Bisa di blender, bisa diparut, bisa ditumbuk, kemudian diseduh atau direbus juga boleh. Nah, tentu kita mesti memikirkan bahwa kalau misalnya kita tahu jenisnya kunyit, kita harus tahu ukurannya kan. Iya, betul sekali. Wah, ini pasti sangat menarik ya pemirsa ya. Untuk mengetahui lebih lanjut bisa langsung kita berkomunikasi dengan Dr. Prapti ya. Dan pastinya dokter, terima kasih kami ucapkan ke studio kami. Informasinya pun juga sangat berharga bagi kita semua ya Kartika ya. Yes, betul sekali. Nah, nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Obrolan Pagi.